Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jamilah dengan NIM F 112123108 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pendahuluan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia merupakan fondasi pembangunan bangsa. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat. Namun, perjalanan panjang ini diwarnai berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan antar daerah, kualitas guru yang beragam, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir ini, reformasi pendidikan terus dilakukan, termasuk desentralisasi pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkarakter. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sejarah singkat pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada masa kolonial, di mana pada masa kolonial ini sistem pendidikan di Indonesia itu masih lebih berorientasi pada kepentingan penjajah, di mana pendidikan ini hanya diberikan kepada kalangan terbatas dan lebih fokus pada pembentukan tenaga kerja. Kurikulum yang diajarkan pun sangat kaku dan tidak relevan gitu, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yaitu yang kedua, yaitu pada masa kemerdekaan. Nah, setelah masa merdeka, pendidikan menjadi prioritas utama, di mana pemerintah berupaya membangun sekolah-sekolah di berbagai daerah. Mereka juga menyusun kurikulum nasional. Nah, gunanya yaitu untuk meningkatkan jumlah guru. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia yang tentunya berkualitas dan bermutu bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini pendidikan Indonesia mengalami perluasan. Tentunya yang pertama yaitu mengenai akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Namun, sistem pendidikan cenderung sentralistis dan lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan akademik. Nah, yang terakhir yaitu pada masa reformasi, di mana reformasi ini membawa angin yang segar bagi dunia pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola pendidikan. Nah, hal tersebut sehingga memungkinkan adanya inovasi yang baru dan fleksibilitas. Kurikulum pada masa reformasi juga mengalami perubahan untuk lebih mengakomodasi perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada TK atau PAUD, di mana PAUD ini yaitu merupakan pendidikan anak usia dini di Indonesia dalam tahap awal perjalanan pendidikan seseorang. PAUD bertujuan untuk memberikan berbagai stimulasi yang tepat bagi anak usia dini, gunanya agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, entah itu baik fisik, kognitif, sosial emosional, maupun seni. Nah, dengan melalui berbagai aktivitas bermain dan belajar yang menyenangkan, anak-anak diajarkan berbagai keterampilan dasar yang akan berguna bagi mereka di masa depannya. Sistem PAUD di Indonesia sangat beragam ya, mulai dari taman kanak-kanak atau TK, yaitu ada kelompok bermain atau biasa disebut dengan KB, hingga satuan PAUD sejenis atau SPS. Nah, TK ini merupakan bentuk PAUD yang formal
serta memiliki kurikulum yang terstruktur dan biasanya diikuti oleh anak yang berusia 4-6 tahun. Sementara itu, KB dan SPS lebih fleksibel dalam program dan kegiatannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kurikulum PAUD di Indonesia, di mana kurikulum PAUD di Indonesia lebih menekankan pada pengembangan secara holistik pada anak, artinya perkembangan yang menyeluruh. Nah, selain itu pembelajaran kognitif, PAUD juga memperhatikan aspek sosial, emosional, seperti kerjasama, berbagi, dan empati. Kegiatan yang dilakukan pun mulai bervariasi, mulai dari bermain, peran misalnya, dapat juga bernyanyi, menari, dan kegiatan seni. Tujuannya apa? Ya, seperti yang kita ketahui, agar anak-anak dapat belajar sambil bermain, karena anak itu hakikatnya bermain dan mengembangkan minat serta bakat yang dimiliki oleh seorang anak. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada SD atau yang disebut dengan sekolah dasar, merupakan jenjang pendidikan dasar, artinya pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap anak di Indonesia. Nah, SD ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka secara optimal, di mana kurikulum SD ini dirancang untuk membekali siswa dengan berbagai macam pengetahuan ataupun keterampilan dasar yang dimilikinya. Misalnya dalam berbagai bidang studi seperti bahasa Indonesia minatnya, atau mungkin matematika, atau mungkin ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial atau IPS, serta pendidikan agama. Sistem pendidikan SD di Indonesia juga biasanya menekankan pada pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, belajar di dalam kelas, siswa juga diajak untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan sosial yang memadai. Nah, di mana SD di Indonesia ini umumnya berlangsung selama 6 tahun. Selanjutnya yaitu ada sekolah menengah pertama atau biasa disingkat dengan SMP, merupakan jenjang pendidikan menengah pertama yang wajib diikuti setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah dasar atau SD. Nah, SMP ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti sekolah menengah atas atau SMA, atau bisa juga ke sekolah menengah kejuruan atau biasa disingkat dengan SMK. Kurikulum SMP dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan SD. Selain itu, mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Siswa juga mempelajari berbagai mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tujuannya adalah untuk membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka serta mempersiapkan mereka untuk memilih jurusan yang sesuai di jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada SMA atau biasa disebut dengan sekolah menengah atas, merupakan jenjang pendidikan menengah atas yang menjadi lanjutan dari sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, SMA ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap memasuki perguruan tinggi atau dunia kerjanya. Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan yang lebih luas dan mendalam, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa dan berpikir kreatif serta komunikatif. Siswa SMA umumnya memilih salah satu jurusan, yaitu biasanya kalau di SMA ada yang namanya jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam dan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Pilihan jurusan ini akan mempengaruhi mata pelajaran yang akan dipelajari. Selain mata pelajaran inti, siswa juga dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Salah satu ciri khas pendidikan SMA di Indonesia yaitu adalah adanya ujian nasional atau UN yang sebelumnya menjadi penentu kelulusan. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan zaman telah mengalami perubahan kebijakan UN, yaitu digantikan dengan berbagai bentuk asesmen. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban siswa dan memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pendidikan tinggi di Indonesia merupakan jenjang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Perguruan tinggi di Indonesia sangat beragam, mulai dari universitas, institut, politeknik, hingga akademi.
Setiap perguruan tinggi memiliki fokus keilmuan yang berbeda-beda, sehingga calon mahasiswa dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jenjang pendidikan tinggi ini juga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari program diploma, sarjana, magister, hingga doktor. Kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada pendidikan non-formal dan informal. Nah, di mana pendidikan ini merupakan bagian penting juga dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, saling melengkapi pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non-formal biasanya terstruktur dan berjenjang seperti kursus, pelatihan, atau program pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga atau komunitas. Kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan khusus, pengetahuan, atau bahkan memberikan ijazah tertentu. Contohnya nih, seperti pendidikan non-formal ada khusus komputer, ada khusus bahasa asing, atau keterampilan lainnya ya, yang seperti kita ketahui sekarang. Sementara itu, pendidikan informal bersifat bebas, artinya mereka dapat memilih bebas dan tidak terstruktur, seringkali terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun melalui pengalaman sehari-hari. Proses belajar dalam pendidikan informal lebih bersifat alami dan tidak terikat oleh kurikulum yang baku. Contoh pendidikan informal adalah belajar memasak dari ibu, belajar bermain musik dari teman, atau belajar berinteraksi sosial dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tantangan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kesenjangan akses. Kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan terkadang masih sering sangat berbeda, terutama yaitu terhadap akses fasilitas pendidikan. Guru berkualitas dan teknologi pembelajaran juga tidak merata. Yang kedua yaitu adalah kualitas guru. Nah, kualitas guru ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Namun terkadang masih ada beberapa guru yang tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada relevansi kurikulum. Nah, kurikulum yang ada belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan terus berubah. Keterampilan pada seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi perlu lebih diintegrasikan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu adalah masalah pembiayaan. Nah, di mana biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban bagi sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya itu adalah upaya pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu ada program Indonesia Pintar atau disebut dengan PIP. Nah, PIP ini memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu, atau bisa juga dengan mengikuti beasiswa. Kemudian ada pembangunan infrastruktur. Pemerintah terus berupaya membangun sekolah-sekolah baru, perpustakaan, dan laboratorium untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada pemanfaatan teknologi, di mana teknologi dan komunikasi atau TIK semakin banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran. E-learning, pembelajaran jarak jauh, dan penggunaan aplikasi pendidikan jadi tren saat ini. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan kompetensi guru, di mana pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses, kualitas guru, dan relevansi kurikulum. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan, namun perlu ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya agar dapat mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.